Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi kita untuk ujian akhir semester. Nah, pada kisi-kisi kita kali ini kita akan bahas untuk kisi-kisi nomor 11 sampai kisi-kisi nomor 25. Nah, kemarin ini adalah kisi-kisi yang sudah kita bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Hari ini kita akan coba bahas untuk kisi-kisi yang nomor 11 sampai nomor 20. Nomor 11, mencari perbandingan dari suatu nilai yang diketahui, mencari nilai dari perbandingan yang diketahui, melakukan operasi hitung waktu, melakukan operasi hitung waktu dari soal cerita. Nah, kayak gitu. Oke ya. Kita mulai, kita coba bahas dulu untuk yang nomor 11 ini. Nah, kisi-kisi di soal nomor 11 yaitu mencari perbandingan suatu nilai, mencari perbandingan dari suatu nilai yang diketahui. Misalnya seperti ini. Jadi nanti soalnya jenisnya macam-macam. Secara umum bentuknya seperti ini. Misal nih, soalnya Doni, seri warnanya saya ganti dulu. Oke, Doni mempunyai uang 10.000 dan Dina mempunyai uang 8.000. Nah, misal seperti ini. Yang ditanyakan adalah berapa berapa sampean. Nah, berapa perbandingan uang Doni dan Dina? Misalnya seperti ini. Maka yang perlu kita perhatikan adalah berapa perbandingan uang Doni dan Dina. Kita bisa tulis begini, uang Doni dibanding per uang Dina. Uang Doni berapa? Uang Doni yaitu 10.000. Uang Dina yaitu 8.000. Nah, kuncinya kan seperti ini. Nah, uang Dina yaitu 8.000. Kalau perbandingan itu sebenarnya adalah bentuk paling sederhana dari sebuah pecahan, sehingga sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Ini kita bisa sederhanakan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10/8 bisa kita sederhanakan menjadi atas dibagi 2, bawah juga bagi 2. 10 dibagi 2 ada 5. Kemudian 8 bagi 2 ada 4. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Maka penulisannya bagaimana? Penulisannya adalah uang Doni dibanding uang Dina itu adalah 5/4. Pada materi perbandingan yang perlu sangat teliti itu apa? Yaitu yang ditanyakan Doni dan Dina, apa Dina dan Doni. Hati-hati, dibolak-balik hasilnya berbeda. Kalau misal yang ditanya adalah perbandingan uang Doni dan Dina, maka kita bisa jawab 5/4. Tapi kalau yang ditanya adalah Dina banding Doni, maka ini sama dengan Dina berapa? Dina kan 4. Berarti 4
banding 5. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sebentar. Nah, yang perlu diperhatikan apa letaknya ini ya. Jangan dia Dina apa Doni. Nah, seperti itu. Saya contohkan lagi, misal. Contoh yang mudah lagi, misal di suatu kelas ada 15 siswa laki-laki dan berapa? 10 siswi perempuan. Misalnya seperti ini yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan adalah perbandingan siswa laki-laki banding perempuan. Misalnya seperti ini. Kemudian ada lagi perbandingan perempuan banding laki-laki. Atau misalnya juga perbandingan laki-laki dengan seluruh siswa. Nah, bentar lagi. Perbandingan laki-laki dengan seluruh siswa ini bagaimana? Maka coba perhatikan untuk yang ini dulu. Laki-laki banding perempuan. Laki-lakinya berapa? Laki-laki banding perempuan. Laki-lakinya berapa? Ini ya. Ada 15 siswa. Kemudian perempuannya ada 10. Kalau kita sederhanakan, atas dibagi 5, bawah dibagi 5, sama tinggal 15 bagi 5 3, 10 bagi 5 2. Berarti laki-laki banding perempuan adalah laki-laki 3, perempuan 2. Berarti 3 banding 2. Oke ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau yang ditanya adalah perempuan banding laki-laki, ya perempuan banding laki-laki. Perempuannya 10, laki-lakinya 15. Keduanya kita bisa bagi 5 bagi 5. Nah, 10 bagi 5 2, 15 bagi 5 3. Jadi perempuan banding laki-laki adalah 2 banding 3. Oke ya. Nah, model pertanyaan berikutnya dari diketahui ini kita bisa punya banyak beberapa model pertanyaan untuk perbandingan. Misalnya perbandingan laki-laki dengan seluruh siswa. Laki-laki banding seluruh siswa. Saya tulis misalnya SS, seluruh siswa. Nah, laki-laki jumlahnya berapa? 15. Seluruh siswa berarti dalam kelas itu ada 15 siswa laki-laki, ada 10 siswa perempuan. Berarti jumlah keseluruhannya yaitu seluruh siswa berjumlah ya 15 kita tambah dengan 10. Gitu ya. Mana nih? Pencet 15 tambah 10 sehingga di sini jadinya 15 per 25. Kita bisa sederhanakan, yang atas kita bagi dengan 5, yang bawah kita bagi dengan 5, sehingga kita punya 3 banding 5. Sehingga laki-laki dibanding dengan seluruh siswa sama dengan
3:5. Gitu ya. Oke. Oke. Kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Kita kembali dulu. Nah, di kisi-kisi selanjutnya, berarti nomor 1 ini sudah ya. Yang berikutnya, mencari nilai dari perbandingan yang diketahui. Nah, ini cukup mudah juga. Mencari nilai dari perbandingan yang diketahui. Sekarang dibalik. Kalau tadi yang diketahui adalah nilai-nilainya, kita disuruh nyari perbandingannya. Sekarang kita balik, yang diketahui itu perbandingannya, kita disuruh nyari nilainya. Misal nih, misalnya Adi, sebentar, perbandingan uang Adi dan Ali adalah 2:3. Misalnya seperti ini. Kita kalau mencari nilai dari perbandingan yang diketahui, itu mesti perbandingan ini sudah diketahui. Nah, perbandingan Adi dan Ali itu 2:3. Nah, mesti berikutnya adalah kalau enggak uang Adi ya uang Ali. Jika misal kita pakai uang Ali, jika uang Ali itu sebanyak 12.000, maka kalau ini uang Ali berarti yang dicari pasti uang Adi. Maka uang Adi adalah sebanyak berapa misalnya. Nah, untuk mencari kayak gitu, karena yang ditanya itu adalah uangnya si Adi, maka nah ini saya ganti warna. Bentar. Maka perhatikan ini. Oh, nggak kelihatan. Nah, karena yang ditanya uang Adi, maka ini harusnya di atas. Uang Adi, perbandingan yang di sini ini perbandingannya. Uang Adi itu berapa? Uang Adi yaitu 2. Yang diketahui ini uang Ali. Uang Ali yaitu 12.000. Nah, di bawah sini ini mesti punyanya si Ali yaitu 3. Perhatikan ini adalah nilai diketahui, yaitu yang dari yang di sini nih. Ini kan nilai diketahui punya siapa? Karena ini punyanya si Ali, maka yang bawah ini adalah perbandingan punyanya si Ali. Nah, tapi karena ini yang ditanya ini adalah si Adi, maka yang atas ini perbandingan punyanya Adi. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lanjutkan untuk menghitungnya. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa hitung menggunakan cara pecahan. 12.000. Nah, boleh 2 kali 12 yaitu 24.000, boleh begini atau boleh pakai cara coret.
24.000 dibagi 3, 8.000. Jadi uang Adi ada 8.000. Jadi modelnya nanti model seperti ini. Apakah itu bisa berupa uang atau bisa berupa mainan atau mungkin sama kayak tadi, jumlah siswa laki-laki perempuan, tapi di sini yang diketahui perbandingan, terus di sini yang diketahui adalah siswa laki-lakinya atau siswa perempuannya, atau misalnya bisa juga itu umur. Nah, seperti itu. Itu ya. Oke. Kita bisa lanjut untuk, berarti yang kedua ini juga sudah, yang nomor 12. Yang nomor 13 dan 14 itu sebenarnya sama. Di nomor 13 dan 14 hanya berbeda letaknya aja. Kalau nomor 13 itu bentuknya soal langsung, tapi kalau nomor 14 itu berbentuk soal cerita. Cara pengerjaannya nomor 14 ini untuk dua ini. Nah, cara pengerjaannya, prosesnya sama. Kita contohkan. Untuk operasi hitung waktu itu yang bagaimana? Di operasi hitung waktu kita mengenal satuan ini. Jam, menit, detik, ya kan? Nah, kita kenal ini. Kalau turun 1 jam, menit, detik, turun 1 itu kita kali 60, naik 1 kita bagi 60. Nah, operasi hitung waktu yang bagaimana? Ada penjumlahan, ada pengurangan. Misal, ini yang model-model contoh 2 jam 30 menit. Nah, misalnya kayak gini. Ini ditambah 1 jam 15 menit misalnya. Kalau kita jumlah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita ngitungnya ya jam sama jam, menit dan menit. Misal saya tulis ini ke bawah sini 1 jam 15 menit. Nah, kita ngitungnya ya cukup aja kita jumlahkan. 30 tambah 15, 45 menit. 2 jam tambah 1 jam, 3 jam. Nah, yang seperti ini kan mudah ya. Oke. Sekarang contoh lagi, misalnya kita punya atau operasi hitung ini bisa berbentuk setelah dioperasikan dia dikonversikan. Misal seperti ini. 3 jam 45 menit ini harus kita rubah menjadi menit misalnya. Ini harus dirubah jadi menit. Maka 45 menit kan tetap. Nah, 3 jam ini berapa menit? 3 kali 60, 180. Maka hasilnya adalah tambah 40, 225 menit. Nah, misal bentuk jawabannya ada yang model begini misalnya, atau model seperti ini. Nah, itu bergantung soalnya nanti. Pilihan jawaban yang disediakan di soal. Atau pengurangan misalnya kita punya 3 jam 15 menit dikurang 1 jam 5 menit. Sama caranya. Yaitu bagaimana? Kita tulis 3 jam 15 menit ini dikurangi 1 jam 5 menit dikurang 15 kurangi 5 10 menit, 3 kurangi 2 3 kurangi 1 2 jam. Nah, yang model-model seperti ini nanti untuk nomor 13. Nah, atau misalnya kita punya contoh lain yang pengurangan tapi caranya pinjam. Misal ada soal 2 jam 5 menit dikurangi dengan 1 jam 20 menit. Nah, untuk mengurangi ini
Ini kan 5 dikurangi 20 kan tidak bisa, maka kita pinjam 1 depannya. Sekali pinjam ini sama dengan 60. Sekali pinjam ya. Maka ini kita bisa rubah menjadi dipinjam 1 tinggal 1. Ini pinjam 1 60 menit, 60 tambah 5 65 menit. Dikurangi 1 jam 20 menit. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa kurangin. Ya, 65 kurangi 20 45 menit. Kemudian 1 kurangi 1 habis 0 jam, atau tidak usah ditulis juga tidak masalah. Gitu ya. Nah, di berikutnya untuk yang nomor 14 itu sama. Biasanya kalau dia soal cerita untuk operasi hitung waktu, itu misalnya begini. Misalnya saya belajar dari pukul 19.00 dan selesai pukul 0.20.45. Maka yang ditanya apa? Berapa lama saya belajar? Untuk mencari lama belajar yang ditanya biasanya kalau kayak gini, lama belajar. Nah, berapa lama saya belajar? Lama belajarnya berarti kan ya kita hitung aja waktu selesainya pada pukul 20.45 dikurangi waktu mulainya kapan? Yaitu 19.00. Berarti sudah 1.45. Artinya 1 jam 45 menit. Nah, model-model seperti ini. Oke ya. Atau contoh lagi, misalnya kita punya contoh lagi. Kita punya contoh begini. Oke. Eko pergi ke sekolah, atau Eko tiba di sekolah pada pukul 07.15. Nah, lama perjalanan dari rumah menuju sekolah adalah 35 menit. Oke. Jadi lama perjalanan dari rumah menuju sekolah 35 menit. Yang ditanyakan berarti pukul berapa Eko ini berangkat. Nah, untuk mencari yang seperti ini, untuk mencari yang model-model begini, berarti bagaimana? Mencari waktu Eko berangkat, berarti ya jam sampainya ini pada pukul berapa dikurangi lama perjalanan. Maka kita bisa cari dengan cara waktu berangkatnya, berarti ini sama dengan dia sampai pada pukul 07.15 dikurangi lama perjalanannya, yaitu 00.35 menit. Ya kan, kita bisa hitung, boleh pakai cara susun begini, 07.15 dikurangi 00.35.
Nah ini bagaimana? Ini kan tidak bisa, ya harus pinjam 1. Kalau pinjam 1 ini tinggal 6, yang ini ditambah 60, berarti menjadi 0,6.60 dikurangi 00.35. Nah, baru kita kurang 0, 7 kurangi 3, 4, 6, 0. Berarti berangkat pada pukul 06.40 menit. Nah, yang modal-modal seperti ini ya, silakan dipelajari lagi. Nah, itu untuk yang soal kategori nomor 13 dan 14. Nomor 15 konversi satuan jarak. Nomor 16 konversi melakukan operasi hitung satuan jarak, dan 17 konversi satuan volume. Untuk nomor berapa tadi? 15, 16 dan 17 itu sangat berhubungan. Jadi kita bisa bahas dalam satu kategori. Ini berlaku untuk nomor 15, 16 dan 17. 15, 16 dan 17. 15 dan 16 itu satuan jarak, 17 satuan volume. Oke, 17 nanti kita bahas sendiri aja deh. Nah, untuk satuan jarak, misal kalau konversi itu berarti hanya merubah. Contoh bagaimana? Misal kita punya 10 hektometer, ini berapa dekameter? Nah, misalnya seperti ini. Kita tinggal hitung hektometer ke dekameter. Ingat kembali tangganya, harus hafal. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar mandir. Nah kan gini, kilometer ke dekameter, hektometer ke dekameter, turun 1. Kalau turun dikali 10, berarti 10 kali 10, jadinya 100 dekameter. Atau contoh lagi, misal kita punya 12 dekameter, ini berapa sentimeter? Dekameter ke sentimeter, turun 1, 2, 3, turun 3, berarti 12 kali 1, nolnya ada 3. 12 kali 1000, 12.000. Atau yang model naik 1,4, jangan koma, 12,00 milimeter, ini berapa meter misalnya. Nah, kita tinggal hitung aja, milimeter ke meter naik berapa? 1, 2, 3, naik 3, berarti dibagi 1000, jadinya 1,2 meter. Ini yang konversi satuan jarak yang nomor 15. Jadi ya, kalau konversi hanya merubah-rubah gini aja. Sementara kalau untuk yang nomor 16 melakukan operasi hitungnya, berarti yang bagaimana? Ya, ini gabungan, mesti konversi, mesti nomor 15. Kalau nomor 15 bisa, nomor 16 mungkin bisa. Kalau nomor 15 tidak bisa, nomor 16 pasti tidak bisa. Nah, untuk yang model konversi itu yang bagaimana? Kita misal punya 2,5 hektometer ditambah 3 dekameter sama dengan berapa meter? Lah, yang kayak gini. Maka ya sudah, kita rubah 2,5 hektometer ini berapa meter dulu? 2,5 hektometer berapa meter? Dikonversikan dulu kan? Nah, berarti 2,5 hektometer ke meter, turun 2, berarti kali 100 sama dengan 250 apa? Meter. Kemudian 3 dekameter ke meter itu kan turun 1, berarti 3 dikali 10 sama dengan 30 meter. Baru kita jumlah 280 meter. Nah, untuk melakukan operasi hitung
sebelum dijumlah pastikan satuan ini harus sama. Kalau meter ya meter semua kayak gitu ya. Kalau hektometer ya hektometer semua, dekameter semua. Jadi ininya harus sama, tidak boleh beda. Jadi yang ini harus dirubah dulu jadi ini juga, yang ini juga harus dirubah dulu gitu ya. Contoh lagi, misal kita punya 4 km ditambah 1.500 meter dikurangi 4.000 milimeter sama dengan berapa meter. Nah misalnya begini, ini soalnya kalau ada seperti ini ya sudah, kilometer kita jadikan meter dulu. 4 kilometer kalau mau kita jadikan meter berarti berapa? 4 kali 1.000, 4.000 meter. Kemudian 1.500 meter ke meter sudah sama-sama meter, berarti tetap kita bisa tulis 1.500 meter. Kemudian dikurangi 4.000 milimeter, berapa meter? Milimeter ke meter, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini diusahakan hafal. Nah, kalau ini mana tadi? 4.000 milimeter berapa meter? Ya naik 1, 2, 3, berarti dibagi 1.000. 4.000 dibagi 1.000 berarti sama dengan 4 meter. Nah, yang atas ini ditambah terus dikurang, berarti 4.000 ditambah 1.500, ini ditambah hasilnya yaitu berapa? 5.500, kemudian dikurangi 4. Nah, maka hasilnya 5.496. Seperti itu. Jadi kalau operasi hitung berarti ada tambah ada kurangnya. Oke ya. Kemudian kalau untuk yang nomor 17 itu konversi satuan volume, sama seperti nomor 15, tetapi yang kita gunakan adalah satuan volume. Satuan volume itu yang mana? Yang ini, yang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, atau kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Yang kilometer ini ada kubik pangkat 3. Nah kayak gini. Yang perlu dipahami bahwa desimeter itu nilainya sama dengan liter. Sentimeter pangkat 3 nilainya sama dengan mililiter. Mililiter punya istilah lain yaitu cc. Nah, konversinya seperti apa? Kalau misal saya punya contoh nih. Contohnya 4 desimeter kubik ini berapa liter misalnya. Nah, sudah, karena desimeter kubik sama dengan liter ya berarti sini sama dengan 4 liter. Atau misalnya kita punya 2 desimeter kubik sama dengan mililiter misalnya, mililiter. Maka bagaimana ngerubahnya? Ngerjakannya, desimeter kubik berapa mililiter? Boleh dirubah ke sentimeter dulu atau langsung ke liter. Kita misal langsung ke liter, berarti ya 2 desimeter kubik itu sama dengan 2 liter kan? Karena desimeter sama dengan liter. Nah, liter ke mililiter turun 1, 2, 3. Berarti 2 kali 1000 sama dengan 2000 mililiter. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, untuk kiloliter, hektoliter ini kalau turun 1 dikali 10, kalau naik 1 berarti dibagi 10. Tapi kalau yang ada pangkat 3 kayak gini,
turun 1 dikali 1000, naik 1 berarti dibagi 1000. Bedanya hanya di situ. Kalau misal lagi kita punya, misalnya saya punya 4 meter kubik, ini berapa sentiliter? Nah, berapa sentiliter? Ya kita cek saja 4 meter. 4 meter kubik kita rubah ke desimeter dulu. Turun 1 berarti sama dengan 4 kali 1000 desimeter kubik, yaitu 4000 desimeter kubik. Itu kan sama dengan apa tadi? Liter. Bisa kita tulis sama dengan liter, karena ini itu sama. Nah, liter baru kita rubah ke sentiliter, turun 2 berarti kali 100. 4000 kali 100 sentiliter berarti 400.000 sentiliter. Nah, begitu ya. Sampai sini bingung? Tidak ada masalah sudah ya? Oke, kalau tidak ada masalah kita kembali ke kisi-kisi. Itu tadi untuk nomor 16. Nah, yang ini ya. Yang ini sudah 16, 17, 18. Untuk nomor 19 dan nomor 20 mencari hubungan antara jarak, kecepatan dan waktu. Nah, itu berarti kita harus berusaha menulis, mencari. Kalau mencari hubungan jarak, kecepatan, waktu itu terkait rumus. Kemudian untuk konversi, satuan konversi itu berarti kita merubah konversi. Oke, gini. Mencari hubungan jarak, kecepatan, waktu, sederhananya kita punya segitiga. Jokowi. Ini kan jarak, kecepatan, waktu. Hubungannya seperti apa? Kalau kita mencari jarak, berarti yang ini kita tutup. Mencari jarak berarti kecepatan kali waktu. Kalau kita mencari kecepatan, berarti jarak dibagi waktu. Kalau kita mencari waktu, itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, untuk mengerjakan ini, kalau misal ada soal seperti ini. Ayah berangkat ke kantor. Ayah berangkat ke kantor naik sepeda motor. Nah, dengan kecepatan 70 km per jam. Jika jarak yang ditempuh adalah yaitu misalnya kita punya 28 km, maka berapa lama perjalanannya? Nah, lama perjalanan dari rumah ke kantor itu berapa, atau waktu yang dibutuhkan itu berapa? Ini sangat penting. Ini nanti juga berkaitan dengan soal isi. Nah, kalau kita menemukan soal model cerita kayak gini, kamu bisa nulis diketahui. Diket itu singkat saja, jangan soal ditulis ulang. Diketahui kecepatannya 70 km per jam. Kita tulis saja K-nya adalah 70 km per jam. Kemudian jarak yang ditempuh 28 km, berarti J-nya adalah 28 km.
Yang ditanya berapa waktunya, lama perjalanan atau waktunya. Nah, mencari waktu kita bisa hitung dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 28, kecepatannya yaitu 70 km per jam. Maka mencari waktu dibagi 7 masih 4, dibagi 7 masih 10. Berarti 4 per 10. Nah, karena ini satuannya kilometer per jam, berarti waktunya menggunakan satuan jam, maka di sini 4 per 10 jam. Kalau tidak ada 4 per 10 jam, kalau tidak ada pilihan jam, maka kita bisa rubah ini ke menit. Jam ke menit itu dikali 60, maka ini kita bisa rubah menjadi 4 per 10 kali 60 menit. Bagi 10 masih 1, dibagi 10 masih 6. 4 kali 6 yaitu 24 menit. Nah, nanti kalau nggak ada jam itu bisa jadi menit. Kalau menit berarti ya kita rubah dulu seperti ini. Itu ya, nomor 19. Yang nomor 20 konversi satuan debit. Konversi satuan debit. Debit. Oke, misal kita punya 2 liter per menit. Nah, kalau kita punya 2 liter per menit, harus kita rubah menjadi berapa liter per jam. Misalnya seperti ini. 2 liter per menit ini punya arti 2 liter dalam waktu 1 menit. Mau itu konversi satuan debit atau konversi satuan kecepatan, bentuk yang model seperti ini harus kita rubah dulu ke model begini supaya lebih sederhana. Nah, dari sini maka kita bisa buat liter ke liter berarti tetap, berarti atas tetap 2 liter. Menit ke jam berarti 1 menit kalau ke jam dibagi 60, maka 1 dibagi dengan 60 jam. Sehingga cara menghitungnya bagaimana? 2 tetap dibagi 1 per 60 liter per jam. Pembagian yang membagi adalah pecahan, maka kita rubah jadi perkalian, jadi 2 dikali 60 per 1 sama dengan 120 liter per jam. Saya rasa caranya sama untuk model apapun ya. Untuk liter per jam, liter per menit, liter per detik, mililiter per menit, nanti caranya sama. Kalau terletak kuncinya nanti di sini. Kamu harus bisa membuat bentuk ini. Baru kita rubah satu-satu. Yang atas dirubah, yang bawah dirubah. Nah, saya rasa itu untuk yang pilihan ganda. Jadi pilihan ganda selesai. Nomor 1 sampai nomor 20 itu soalnya adalah soal pilihan ganda. Kemudian kalau untuk yang nomor 21 sampai 25 itu kan soal isian. Khusus soal isian ini nanti juga akan masuk ke nilai, termasuk kategori nilai praktek juga. Pastikan nulis diketahui, ditanya, jawab, jadi. Ya. Untuk soal isian itu pastikan ini. Jadi ada 4 poin ini. Ini poin kategori dasar dalam menyelesaikan soal cerita. Jadi nomor 21 sampai 25 itu soal cerita semua. Yang nomor 21 soal cerita operasi hitung pecahan. Misal ibu membeli, jadi nanti operasi hitungnya ini bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian, bisa pembagian. Misalnya ibu mempunyai 2,5 kg beras, kemudian membeli lagi
3/4 kilogram beras. Nah kayak gini, maka berapa jumlah totalnya? Ya kita tambah 2,5 ditambah 3 1/4. Nah nulis diketahui mempunyai sekian, beli lagi sekian, ditanya. Nah operasi baru setelah itu masuk operasi hitungnya. Menyelesaikan model begini boleh dijadikan desimal semua atau pecahan semua. Kalau pecahan berarti yang ini menjadi 25/10 ditambah 3 1/4. Kalau kayak gini gimana? Samakan penyebutnya. 2, 3, 10 sama 4 kita bisa bikin 20. Nah 10 ke 20 kali 2 berarti 5 kali 2 10. 4 ke 20 kali 5 1 kali 5 5. Maka 2 ditambah 3 5, 10 tambah 5 15/20. Nah seperti ini juga bisa, gitu ya. Nah jadi soal-soalnya nanti khusus yang ini mungkin saya tidak banyak bahas ya. Ini adalah soal cerita, soal kisi-kisi yang ini itu mirip dengan kisi-kisi belum ada tadi. Untuk yang soal cerita menyelesaikan soal cerita operasi hitung pecahan ini ada dua nomor ya. Dua nomor ini ya di antara penjumlahan pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, paketnya ini. Yang atas kalau enggak penjumlahan pengurangan, ya berarti yang bawah. Kemudian kalau menyelesaikan soal cerita operasi hitung satuan waktu, khusus yang ini sama seperti yang saya bahas tadi pada kisi-kisi nomor 19. Menyelesaikan soal cerita perbandingan ini berarti sama seperti nomor 11 dan 12. Menyelesaikan soal cerita kecepatan. Kecepatan ini tadi yang nomor 19. Kalau untuk yang kecepatan, yang operasi hitung waktu itu tadi mana operasi hitung waktu? Oh ini nomor 13 dan 14. Berarti khusus yang ini sama seperti nomor 13 dan 14 yang ini. 13 dan 14. Hanya pengerjaannya wajib diketahui, ditanya, jawab. Jadi saya akan kasih contoh untuk yang nomor 21 atau 22. Ya. Kita misal yang ini. Kalau tadi saya contohnya begini. 21 dulu. Nah, yang ini saya hapus. Saya kasih contoh yang ini. Misalnya ibu mempunyai 2,5 kilogram beras. Kemudian ibu membeli lagi 3/4 kilogram beras. Berapa jumlah beras ibu sekarang? Nah, cara pengerjaannya bagaimana? Sebenarnya anak-anak bisa langsung nambah, ya kan? Tetapi karena ini soal isi, saya minta wajib ditulis, diketahui, ditanya, dan jawab. Itu bagian dari menyelesaikan soal. Ya diketahui beras ibu mempunyai atau misalnya gini, boleh ditulis gini. Mana ini? Nah, kita bisa tulis beras awal atau beras yang kita punya sekarang adalah 2,5. Kemudian beli beras lagi yaitu 3 1/4. Nah, gini ya. Ini yang diketahui. Baru kita nulis ditanya. Yang ditanyakan adalah banyaknya beras sekarang. Nah, perhatikan ketika saya membuat diketahui, ditanya, ini tidak harus soalnya kita tulis ulang.
gitu ya. Bukan soal yang kita tulis ulang, tetapi kita seolah-olah merangkum. Membuat kalimat ditanya juga begitu. Boleh sama persis dengan yang ada di sini, boleh juga dimodifikasi selama itu benar, gitu ya. Nah, baru untuk menjawab, maka banyak beras sekarang ini harus ditulis dulu yang dicari, sama dengan, baru boleh ditulis beras awal tambah beli lagi, atau langsung kamu tulis 2,5 ditambah 31/4. Nah, seperti yang tadi, berarti ini langsung saya kasih jawabannya ya, kayak tadi ya, 15/20. Nah, 15/20 bisa kita sederhanakan bagi 5 ya, jadi 5 3/4. Nah, yang seperti ini. Nah, ini untuk model-model yang penjumlahan. Kalau untuk yang model-model perkalian atau pembagian, saya contohkan misalnya kita punya soal begini. Oke. Ali mempunyai tali sepanjang 4,4 meter. Gini. Kemudian jangan 4 meter. 4, berapa ini? Nah, misalnya 4,8 meter. Tali tersebut akan dipotong menjadi, misalnya menjadi 6 sama panjang. Berapa panjang berapa panjang potongan tali tersebut? Nah, untuk mencari kayak gini sama kita tulis diketahui. Yang diketahui apa? Panjang tali adalah 4,8. Jadi ini panjang tali kuncinya ya. Kemudian dia akan dipotong menjadi 6. Kemudian dipotong menjadi 6 bagian. Maka yang ditanya sekarang, kita cari dulu yang ditanya, berapa panjang potongan tali? Panjang potongan tali. Nah, boleh katakan boleh berapa panjang potongan tali tersebut, atau langsung tulis panjang potongan tali. Nah, gitu juga tidak masalah. Nah, mencari jawab sekarang, saya taruh sini aja. Oke, panjang potongan tali yaitu, untuk mencari panjang potongan tali berarti panjang talinya 4,8 meter. 4,8 meter dibagi dengan 6. 4,8 dibagi 6 yaitu 48 dibagi 6 itu berapa? 8, berarti 0,8 meter. Cara hitungnya bagaimana? Kalau kita kesulitan, kita bisa gunakan untuk cara hitung aja ini ya. Teknik menghitung banyak, terserah nanti mana yang dikuasai. Kalau misalnya kamu kuasainya hanya pecahan, ya sudah, berarti kamu bisa ini dirubah aja jadi pecahan. 48/10 dibagi 6 itu kan 6/1, berarti sama dengan 48/10
dikali 1/6. Pembagian dirubah ya. Dibagi 6 masih 8, bagi 6 masih 1. Sehingga 8 kali 1 8, 10 kali 1 ya 10. 8 dibagi 10 0,8. Cara ini juga bisa. Gitu ya. Nah, satuannya meter mengikuti satuan di sini. Oke ya. Sudah, saya rasa itu cukup ya. Karena untuk yang nomor ini 23, 24, 25 itu sama seperti yang pilihan ganda tadi, hanya penulisannya dituliskan diketahui, ditanya, jawab. Jadi ini poin kuncinya. Kalau nggak ada ini, maka nilainya akan berkurang poinnya. Oke, saya rasa itu untuk pembahasan kita tentang kisi-kisi PAS dari nomor 1 sampai 25 sama yang kemarin ya. Saya harap ini menjadi dasar anak-anak dalam belajar sehingga nanti tidak terlalu kesulitan pada saat mengerjakan latihan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.